Halo semuanya, Halo teman-teman. semuanya. Kami dari kelompok 8 di sini kami akan mempresentasikan dua prinsip tentang ekonomi. Yang pertama ada pasar sebagai mesin ekonomi dan yang kedua ada mengapa terlalu banyak uang menyebabkan inflasi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kita, perkenalkan nama saya Marsul Ivan Ezekiel dengan NPM akhir 079. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Riko Dwi Putra dengan NPM terakhir 044. Dan selanjutnya, Nama saya Harunda Aprilia dengan NPM terakhir 064. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama. Nah, prinsip pertama yaitu pasar adalah tempat yang baik untuk kegiatan ekonomi. Artinya, pasar jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, menyediakan barang dan jasa, membuka lapangan kerja, dan menjadi pusat interaksi ekonomi. Untuk prinsip yang kedua, inflasi terjadi ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Kalau jumlah uang di masyarakat meningkat, tetapi barang dan jasa tidak bertambah, harga akan naik karena nilai uang menurun. Jadi, dua prinsip ini saling berhubungan. Pasar sebagai tempat untuk ekonomi dan uang yang terlalu banyak bisa mengganggu kestabilan harga di pasar. Selanjutnya, mengapa pasar pasar itu penting? Jadi di sini ada tiga poin. Yang poin yang pertama, fungsi pasar. Eh, Pasar berfungsi untuk menyalurkan barang dan jasa ke masyarakat. Yang kedua, menentukan harga lewat interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menjadikan tempat belanja eh, UMKM dan membuka banyak lapangan kerja. Untuk selain itu, ada juga dampak sosial ekonomi. Karena di sana banyak masyarakat, selain ekonomi, pasar juga punya dampak sosial karena di sana banyak masyarakat menggantungkan hidupnya. Tuh, untuk contohnya, kita bisa lihat di Pasar Tanah Abang, pusat sebagai pusat grosir tekstil dan penyedia lapangan kerja skala besar. Nah, ini kita ambil contoh Pasar Tanah Abang. Poin yang pertama, sejarah singkat dan peran ekonomi. Pasar Tanah Abang punya sejarah panjang sebagai pusat grosir. Ribuan pedagang kecil dari berbagai daerah belanja di sini untuk dijual kembali di daerahnya. Poin yang kedua, dampak pada UMKM dan rantai pasokan lokal. Pasar ini membantu perputaran ekonomi dengan menciptakan rantai pasokan dari produsen, kain, penjahit, hingga pedagang eceran. Tapi di sisi lain, pasar ini juga bisa terdampak oleh inflasi dan turunnya daya beli masyarakat. Poin yang ketiga ada isu terkini. Misalnya, menurut berita dari CNBC Indonesia, omset pedagang Tanah Abang sempat turun ketika harga-harga bahan pokok naik dan inflasi meningkat. Ini membuktikan bahwa pasar sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. mekanisme inflasi. Jelaskan hubungan uang beredar dengan harga. Inflasi itu terjadi ketika jumlah uang beredar lebih banyak daripada jumlah barang yang tersedia. Bayangkan, semua orang punya uang dua kali lipat, tapi jumlah barang di toko tetap sama. Akibatnya, semua orang berebut membeli barang dan harga pun naik. Perbedaan jenis inflasi. Ada tiga jenis inflasi. Demandful inflation yaitu inflasi karena permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Cost push inflation karena biaya produksi naik. Dan built-in inflation karena kebiasaan menaikkan harga secara rutin.
Contoh historis Indonesia hiperinflasi dari tahun 1963 sampai 1966. Ringkasan singkat, Indonesia pernah mengalami hiperinflasi yang parah antara tahun 1963 sampai 1966. Saat itu, pemerintah mencetak uang untuk menutupi kekurangan anggaran tanpa meningkatkan produksi barang. Akibatnya, inflasi mencapai lebih dari 60% per tahun, sehingga harga barang bisa naik berlipat-lipat dalam hitungan bulan. Nilai rupiah jatuh dan masyarakat pun kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelajarannya, kalau pemerintah mencetak uang berlebihan tanpa diimbangi peningkatan produksi, nilai uang akan turun drastis dan ekonomi bisa kacau. Oke, ada contoh lain. Krisis moneter dari tahun 1997 sampai 1998. Dampaknya, sa- saat itu nilai rupiah melemah tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Harga impor melonjak dan inflasi meningkat pesat. Perbedaannya, krisis ini bukan karena pencetakan uang berlebih, tapi karena faktor luar negeri dan kepercayaan pasar terhadap rupiah. Namun, hasilnya tetap sama, harga naik dan daya beli masyarakat menurun. Pelajarannya, inflasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, tapi tetap perlu kebijakan moneter yang hati-hati. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada kaitan antara pasar dan inflasi. Jadi, em, antara kedua prinsip di awal, prinsip 6 dan prinsip 9 itu saling berhubungan dan tentunya saling berkaitan. Nah, ketika inflasinya tinggi, harga barang di pasar itu ikut naik dan pembeli menunda belanja karena daya belinya itu turun atau minatnya untuk membeli barang itu turun dan pedagang pun merugi karena penjualannya menurun. Contohnya kembali lagi di Tanah Abang, di pasar Tanah Abang. Nah, kan ketika bahan harga bahannya itu naik, omset pedagangnya tuh pun turun karena masyarakat tentunya bakalan lebih hemat. Artinya inflasi ini bisa membuat kegiatan ekonomi di pasar itu menjadi lemah seperti itu. Next, next Kak. Nah, di sini ada implikasi kebijakan. Nah, untuk menjaga fungsi pasar tentunya itu pemerintah dan Bank Indonesia itu menjalankan kebijakan yang seimbang. Yang pertama, menjaga stabilitas harga dan pasokan barang. Yang kedua itu mendukung UMKM dan memperbaiki infrastruktur pasar. Dan yang ketiga itu tentunya mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi itu kalau misal menjaga apa namanya menjaga fungsi-fungsi pasarnya ini tuh berjalan dengan baik, maka pasar bisa tetap hidup dan inflasi juga terkendali karena moneter yang hati-hati, adanya pertanggungjawaban dan adanya cadangan bahan pokok. Dan next. Nah, yang terakhir, rangkuman dan pembelajaran kunci. Nah, dari penjelasan kedua teman saya sebelumnya, di sini tentu saya akan merangkumkan apa isi dari penjelasan kami. Yang pertama, pasar itu penting sebagai pusat interaksi ekonomi dan penopang UMKM. Dan kedua, adanya pencetakan uang yang berlebihan dapat memicu inflasi dan tentunya akan menurunkan daya beli. Dan tapi terjadinya inflasi ini juga terjadi dari beberapa faktor tentunya. Dan yang terakhir, diperlukannya keseimbangan kebijakan antara moneter, fiskal, dan dukungan pasar. Seperti itu. Jadi pasar dan uang itu ibarat dua sisi mata uang yang saling bergantungan. Tapi kalau tidak dijaga, tentunya akan rusak. Seperti itu. Next. Nah, mungkin sekian penjelasan dari materi prinsip 6 dan prinsip 9 dari kelompok 8. Terima kasih.
telah menonton sampai selesai dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.